Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumu'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Furqan ayat 30 Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata yang isinya adalah mengadu kepada Allah kelak nanti di akhirat. Rasulullah mengadu dengan ungkapan ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak dihiraukan. Kemudian di dalam ayat 31 Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Yang artinya adalah dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi yang kami utus yaitu musuh dari golongan orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat maksiat atau mereka berbuat durhaka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah maka akan ada tantangan-tantangan dari umatnya yang tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh nabi tersebut. Maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang disebut dengan mukjizat kepada nabi yang diutus. Jika kita baca dalam sejarah, jika kita baca riwayat-riwayat, maka di sana dipaparkan dan juga di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an di sana dipaparkan mukjizat-mukjizat nabi terdahulu. Kalau kita lihat umpamanya Nabi Musa alaihi salam dengan kemukjizatan tongkatnya yang bisa berubah jadi ular, bahkan tongkatnya bisa membelah lautan. Lalu mukjizat-mukjizat nabi yang lain. Maka ketika nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mukjizat yang disertakan adalah bersifat hissiyah atau sesuatu yang bisa terindra. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan mukjizat ini tentunya disesuaikan dengan apa yang menjadi kecenderungan masyarakat yang dihadapi oleh para nabi-nabi tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka terkait dengan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya Allah bekali Rasulullah ini dengan banyak mukjizat yang bermacam-macam, tetapi ada satu mukjizat yang ini Allah jamin keasliannya dan Allah kekalkan hingga kelak nanti ila yaumil qiyamah. Mukjizat tersebut adalah tidak lain adalah kitab suci Al-Quran yang sampai hari ini bisa kita akses dan kita kaji serta kita baca dengan baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam As-Sanusi di dalam mendefinisikan terkait dengan mukjizat, beliau memberikan definisi bahwa mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah makrunun bit tahaddi ma'a adamil mu'aradah, yang artinya adalah mukjizat adalah kejadian yang melampaui batas-batas kebiasaan, yang ia didahului dengan pengakuan seorang nabi karena ia memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat tersebut ma'adamil mu'aradah, yaitu tidak dapat ditandingi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan kitab suci Al-Quran, sejak dulu ketika diturunkannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan nanti sampai akhir zaman, maka ia tidak ada seorang pun yang dapat menandingi semacam Al-Quran tersebut. Bahkan orang-orang yang mendustakan dan tidak percaya terhadap Al-Quran, Allah nyatakan dalam firman-Nya dengan tegas dalam surah Al-Qalam ayat 44, "Dzarni wa man fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Yang artinya adalah, biarkanlah aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang akan turun menghadapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Lalu Allah menyatakan, kelak akan kami biarkan mereka secara berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemujizatan Al-Quran ini mencakup aspek yang luas, yang mana yang paling mendasar adalah aspek dari sisi kebahasaan, yang mana kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah menantang seluruh golongan jin dan manusia untuk membuat yang seperti Al-Quran. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya seluruh manusia dan jin, bahkan sampai yang ahli, yang pakar sekalipun, semuanya mereka berkumpul untuk membuat semacam Al-Quran ini, maka niscaya walaupun mereka bahu-membahu, mereka saling tolong-menolong, mereka saling mensupport satu sama lain, maka mereka tidak akan bisa membuat yang semacam Al-Quran. Kemudian tantangan ini, karena tidak ada yang berani menjawab tantangan ini dan tidak bisa karena lemah manusia sesungguhnya di sini, maka kemudian Allah turunkan tantangannya, dan ini sebagai bukti bahwa Quran adalah mukjizat yang bersifat abadi dan mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tantangan itu diturunkan sebagaimana dalam surah Hud Allah menyatakan, "Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dari tantangan yang asalnya utuh seperti Al-Quran semuanya, maka diturunkan menjadi 10 surat saja, dan ternyata 10 surat saja tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Kemudian tantangan itu diturunkan lagi sebagaimana dalam surah Yunus, "Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi," yaitu diperintah untuk datangkan seperti Al-Quran yang satu surat tapi yang tingkat kemiripannya hampir 100%. Maka tantangan ini juga tidak ada yang mampu, maka diturunkan lagi sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli." Di dalam surah Yunus, "Fa'tu bi suratin mithli," sedangkan dalam surah Al-Baqarah, "Fa'tu bi suratin min mithli." Di situ ada kata min yang menunjukkan bahwa lebih sedikit lagi, hanya setitik saja kemiripannya, ternyata juga tidak mampu makhluk untuk menandingi Al-Quran. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan mulia, bulan suci Ramadan ini, yang mana bulan ini diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi
unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk kita mengevaluasi diri kita, bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena Rasulullah menyatakan dalam sabdanya bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah hidangan Allah di muka bumi ini. Dalam sabdanya beliau menyatakan, Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fil ard fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah yang berada di bumi ini, maka nikmatilah hidangan tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dan senantiasa membimbing diri kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan momentum bulan Ramadan yang sudah hampir separuh kita lalui ini, di separuhnya lagi betul-betul kita dapat mengoptimalkan dengan ibadah sebaik-baiknya, yaitu kita support puasa kita dengan qiyam Ramadan dan juga dengan tilawatil Quran serta ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.